Oke, kembali lagi bersama gua di channel Alila Drum. Sekarang gua di sini nggak sendirian. Di sini gua ada temen gua satu, ya, temen gua di rumah. Coba perkenalan dulu dong, Mas. Siapa namanya? Hai semua subscriber, kenalin nama saya Krisna Febrian. Saya aslinya Kediri, lahir di Kediri, jadi agak medok ya. Terus saya tahunnya masih tahun 2000, saya kelahiran tahun 2000, 7 Februari. Terus Apa lagi, Mas? Apa lagi? riwayat pendidikan saya SD di SDIT Insani, Sekolah Dasar Islam Terpadu Mas. Oh, yang iya. berangkat pagi pulang sore. Bapak pulang sore? Ya, karena boarding school Mas. Woi, Saya tuh- boarding school. Saya tuh nggak, mohon maaf nih, nggak dirawat di rumah, makanya saya di boarding school kan. Jadi yang rawat guru saya. Sorry ma. Terus SMP saya di SMP Negeri 4 Kediri, SMA-nya Negeri 3 Kediri. Alhamdulillah saya berkuliah di Politeknik Negeri Surabaya, Politeknik Merbahan Mas. SMA-nya di mana dulu tuh? SMA-nya? SMA SMA di mana dulu? Dulu SMA di mana? Saya dulu SMA di SMA 3 Mas, SMA 3. Terus singkat cerita nih ya, saya Ya. SMA 3 saya pernah ikut namanya Pick Air. Apa tuh PR? Pick Air itu, Coba kasih tau dulu sama penonton gua semuanya kan. jadi Pick Air itu ini Mas, program dari BKBN yang remaja-remaja itu dibimbing untuk menghindari kenakalan remaja kayak gitu Mas. Dulu saya tuh juga ada organisasi namanya Densatga, Dentasemen Satuan Petugas Anti Narkoba SMA 3. Wih, cocok. Jadi dulu saya waktu SMA itu ya kayak polisi-polisian Mas. Berarti gak pernah nakal nih ya? Alhamdulillah belum. Oh, belum nakal. Belum nakal. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak nakal sih Mas, introvert doang, nggak pernah keluar rumah saya. Jadi tugasnya di Satgas itu Mas, selain penyuluhan, terus kadang kita kayak tatip itu Mas, kayak main polisi-polisian gitu. Ya main sih, emang kita kayak tatip itu. Iya. Karena dulu saya ini ban saya itu digembosin Mas dulu Mas. Oh gitu. Waktu saya pulang, ban saya itu gembosin dua-duanya depan belakang. Spion saya diputer Mas. Untung masih ada itu. Ya mungkin karena dulu saya taati kan, jadi agak banyak lawannya tuh Mas. Banyak yang nggak senang sama saya nyadari sih. Mulai dari situ saya cita-citanya ya pengen jadi aparat sih, tapi ya belum bisa sampean. Jadi gini, ini Mas Kresna ini gua panggil ke ngobrol-ngobrol santai di sini. Sebenarnya itu karena dia itu adalah salah satu taruna kumlot, taruna terbaik, lulusan terbaik 2020. Nah, makanya di sini gua mau ngobrol-ngobrol, kita sharing ya kan, bagaimana cara-caranya biar di situ bisa seganteng ini. Jadi Nah, terus ini, Res, gue mau nanya nih, ini cerita zaman lu taruna. Lu taruna itu prodi apa sih, masuk ke prodi apa taruna? Jadi singkat ceritanya begini Mas, Hmm. dulu kan saya lulus SMA, saya juga cari-cari kuliah. Saya tanya, enaknya kuliah di mana Bu? Wah, sekolah aja di Poltekbang. Situ tuh sekolah di bawah kedinasan. Jadi nanti aspeknya tuh setelah lulus langsung kerja Mas. Oh gitu. Iya. Akhirnya ya udah Bu, saya pilih Poltekbang. Akhirnya saya pilih di Poltekbang, Politeknik Perbangan itu. Terus? Saya pilih-pilih, ada jurusannya keren, navigasi udara. Wih keren. Saya kira saya ditawar tuh Mas yang pakai dasi terus apa kilo parkir pesawat. Saya kira seperti itu. Ternyata Jadi teknisi Mas. Jadi tukang saya di sana rumahnya. Mohon maaf nih, bukan tukang ya. Engineering kerennya, engineering. Ya. Jadi radar itu saya yang handle Mas. TNU berarti ya? Iya Mas, teknik Navigasi udara. Iya Mas. Kerjaannya itu apa aja tuh kalau teknik navigasi udara? Kerjanya itu saya benerin radar Mas, radar rusak, handle. Kalau di bandara berarti ya? Ya, terus komunikasi air to ground dari LLU yang ATC Mas, yang atur pesawat itu sama pesawat kan butuh alat itu, komunikasi itu saya Mas yang handle. Terus alat navigasi, bagaimana caranya pesawat bisa landing dengan selamat, itu kan ada alatnya Mas. Oh, ada alatnya? Ada Mas. Apa nama alatnya? Ada NDB, Terus ada lagi DME, D4, localizer. Nah, itu Mas. Terus lisensi dan rating apa selama kamu
dapat nih di sekolah nih? Sama Saya sekolah nih. ya saya lisensi dan ratingnya alhamdulillah megang Difor mas. Difor. Ya Difor DMI saya megang Difor DMI. Itu lisensi ya? Itu lisensi. Kalau rating ada nggak? Rating Atau apa bahasa lainnya apa? Selain rating? saya megang IFS juga sih mas. IFS tapi basic sih basic kayak. Oh, basic IFS gitu. Iya. Iya. Tahu ya mas? Enggak. Coba IFS itu Information Flight System ya. berarti kayak monitor yang ini nunjukin kapan Lion terbang, terus kapan Garuda terbang, FIDS itu loh kayak. oh FIDS ya? Ya, itu kan Oh. masuk IFS mas. Terus nih, katanya dulu pernah ikut kejuaraan ML Mobile Legend waktu Iya. masih zaman Taruna nih. Jadi Mas Kresna ini adalah di sisi lain dia pinter, Taruna kumlot, Taruna lulusan terbaik, terus juga dia tuh pro player bos, pro player mainan ML nih. Ini adalah piala-piala dia nih, ya kan? Kasih tahu kalau buat semuanya nih. Coba gimana ceritanya waktu di ML di apa tuh di kampus waktu masih Taruna. Apakah Mas Kresna ikut atau enggak? Coba ceritain gimana ceritanya. Jadi saya cerita mas ya, Iya. yang alhamdulillah saya ini kumlot, Iya. terus ya sempat di depan manggung, terus dapat jam tangan lah dari menteri, itu saya langsung saya Wih, masuk bangga waktu itu. jam tangan dari menteri? Ya, Jam tangan apa tuh? ya saya lupa mas mereknya tapi saya diberikan langsung itu. Nah, Keren juga dulu ya. ya ini motivasi lah ya buat teman-teman Iya, ya. motivasi Kalau- buat temen-temen nih. Kan mas ya, nih tanya kalau bisa kumlot jujur aja mas. Iya. Kalau kita jadi taruna kita tuh nggak bawa HP, Nggak bawa HP. ya, nggak bawa peralatan apa-apa lah untuk komunikasi Itu berdua. ada jangka waktunya nggak dari tingkat berapa sampai tingkat berapa misalkan gitu? Atau gimana? Kalau Di sesuai Surabaya. SOP nih mas, dari tingkat 1 sampai tingkat 3 itu harusnya nggak bawa. Nggak boleh bawa HP. Seharusnya mas. Terus gimana telepon orang tua? Itu nanti ada fasilitasnya mas, ada jamnya sendiri. Nanti difasilitasi sama Kampus. Oh iya. Terus? Nah, kenapa masalah ML nih? OML mas? Iya. Oh, saya kira teknik. Terus? Kalau masalah ML, jujur saya waktu kuliah itu saya belum main ML. Kan padahal lu pro player nih bos. Kenapa lu nggak ikut ML gitu loh? Belum mas, saya belum pro player mas. Masih belum player. Kebetulan aja saya memang sering main, terus main bareng-bareng sama teman di kosan. Jadi bisa lah mas, kalau sebut pro player sih belum mas, belum ada apa-apanya saya. Terus? Jadi kalau mas mau tanya gimana nyimbangin kok bisa saya ambillah kumlot, terus Iya. kenapa saya bisa juara? Ya, Saya gimana cerita tuh? panjang nggak apa nih? Gak apa-apa. Saya cerita dulu dari ya. kumlot nih ya. Ya biar penonton gue ini siapa tahu ada yang mau masuk ke Taruna Ya. penerbangan di Poltekpel Surabaya, Poltekbang Surabaya. Nah bisa nih trik-trik and tricks nih gimana nih? Tips Gimana? and trick. Pertama nih kalau mau masuk Taruna pasti bodinya harus ideal. Artinya olahraga yang teratur, belajar jangan lupa belajar juga, doa orang tua, Terus? jangan lupa berdoa, terus disiplin lah mas, jelas disiplin. Disiplin. Ya disiplin. Setelah masuk Taruna, saya yang pelajari dari Taruna itu apa mas? Harus ada yang dikorbankan jujur aja. Harus dikorbankan. Ya, saya kenapa bilang begitu? Kenapa saya bisa kumlot dulunya? Kan saya sudah bilang, Iya. harusnya itu tingkat 1 sampai tingkat 3 tuh nggak boleh bawa HP dan lain-lain. Tapi Iya. tetap kan mas, kalau sudah senior itu, kalau udah tingkat 3 itu ada aja mas yang bawa HP. Nah, semua teman saya itu bawa HP mas, dan saya itu nggak bawa HP. Berarti itu ketahuan nggak kalau bawa HP gitu? Enggak mas, nggak ketahuan. Nggak ketahuan, pembina kan ada pembina biasanya tuh atau pelatih Ya. lah biasanya kan. Ada lah mas, Saklan Taruna itu ada Oh, aja. iya. Mas kalau tahu nih HP itu biasanya, aduh mohon maaf ya, ditaruh di handuk atau taruh di kasur atau di mana aja mas, pokoknya pinter mas taruh Taruna itu. Terus? Baik lagi topik mas ya, kenapa saya bisa kumlot? Karena saya itu ngorbanin mas, ngorbanin apa? Ngorbanin apa tuh? Waktu teman saya itu mereka main ML atau teman saya itu tidur, Iya. itu jujur mas, saya nggak tidur waktu itu. Kalau jam 10 harusnya tidur mas, Iya. saya nggak tidur mas, itu saya baru tidur itu jam 12 jam. Setiap hari saya gitu terus mas. Tahu gua kalau misalkan kita ketahuan sama bina, Nah. terus kita nggak tidur, itu bakal diapelin. Misalkan kayak gitu guys. Nah, Tahu gua nih. iya bener mas, itu nakalnya saya. Oh. Saya bawa center mas. Saya itu biasanya, jadi jujur saya belajarnya itu diam-diam.
Ya teman saya udah tidur, pembina udah tidur karena kalau lampu kelihatan dari luar itu kan pembina datang kan Mas ya. Iya. Diapelin kan. Hmm. Saya bawa ini Mas, bawa senter, saya belajar sendiri, terus saya catetin. Saya tuh mohon maaf nih, Iya. mau boker, mau apel, mau apa itu saya bawa catatan kecil Mas. Kemana-mana tuh saya bawa Buat belajar tuh berarti tuh. buat belajar Mas. Kalau apel tuh saya di belakang karena saya pendek kan ya. Iya. Saya belajar Mas, saya baca tuh catatan kecil saya. Jadi yang saya korbanin ya waktu, ya kumpul sama pacar itu. Ini Mas, kalau hari Sabtu Minggu tuh apa namanya itu? Pesiar. Pesiar, itu kan bisa pulang. Itu Mas, saya nggak pulang jujur. Terus ngapain? Belajar Mas, baca buku saya. Saya nggak bohong. Itu di barak belajar Belajar sendirian Mas saya. Jadi kenapa itu? Pertama saya hemat biaya. Hemat biaya kenapa? Nggak pulang. Artinya kan nggak ngeluarin duit. Nggak makan di luar, nggak ngeluarin duit. Kalau kita pesiar itu kan masih ngeluarin uang. Kalau saya di kampus itu saya ikut makan ini Mas, makanan kampus aja. Makan kampus. Iya. Oh, iya. Walaupun cuma nasi telur saya jabani Mas. Mantap, prihatin nomor 1 bos. Biar lu tuh bisa komplot, biar lu tuh bisa banggain orang tua lu, oke? Yang jelas tuh saya belajar tuh bahwa segala sesuatu itu kalau kita serius terus harus dikorbanin Mas memang harus dikorbankan. Ya. Apapun tuh waktu lah atau uang biaya apapun Mas harus dikorbankan Mas. Saya belajar dari itu. Terus ML pun juga sama. Ini kan singkat ya kenapa saya main terus setiap hari mungkin karena saya jarang main lah Mas waktu. Iya. Akhirnya saya tuh main terus sampai malam tuh saya masih main terus Mas. Main ML terus tuh berarti? Masih Mas. Ya Hasil dibayar nih seorang Mas Kresna. memang harus dikorbanin ya teman-teman. Jadi kalau mau sesuatu udah ada yang berkorban, entah itu waktu atau biaya. Kalau gagal coba lagi. Oke. Kalau gagal coba lagi. You fall, you stand up. Kalau Oke. gagal coba lagi Mas. Terus kira-kira dulu tuh waktu selama pendidikan tuh berapa sih biaya sekolah di Poltek Bank itu? Kalau dihitung sampai 3 tahun lah, 3 tahunan tuh. Dulu itu sekitar 200 Mas. 200. Kalau jadi kan sebelum masuk itu kan kita ditanyai kan sama panitia sama dosen situ lah. Iya. Dikasih kayak lembaran gitu. Ini perkiraan ada sekitar 200-an. Nanti baru bisa lulus. Ya segitu akhirnya ya. Itu udah sampai lulus tuh ya, biaya segitu tuh ya. Dari Terus saya pertama. begitu Mas tulisannya. Oh, terus saya Tapi begitu. setelah saya jalani ada aja biaya tambahnya. Terus yang mohon maaf nih yang agak kecewa itu ini cerita nyata ya Mas ya. Iya. Saya kira tuh setelah saya kuliah nih di kampus ke BUMN pasti mikirnya langsung kerja lah Mas. Iya. Tapi ternyata enggak langsung kerja. Bukan ini Mas, apa ya? Kebetulan Covid sepertinya. Jadi kayak penerbangan itu kan lagi kolaps sekarang. PPKM ya. Iya, Mas. Saya Terus tuh kalau misalnya teman-teman lu gimana nih? Masih ada yang di rumah nggak? masih ada di rumah. Saya alhamdulillah sekali saya bisa masuk ini kerja di bandara nih. Saya alhamdulillah udah terima kerja Mas. Ya walaupun masih kerja kontrak tapi saya syukuri. Iya. Daripada teman saya kan masih belum kerja. Ya yang enak tuh angkatan atas saya Mas. BUMN dia. Masuk Arna, masuk AP. Bawa saya Mas. Pola pembibitan CPNS. Oh, oke. Jadi begini, kalau yang sekarang itu di bawah tahun 2017, angkatan 2017, itu sekarang ada namanya Polbit, pola pembibitan. Jadi itu nanti semua taruna yang sekolah di Poltek Bang itu bakal langsung jadi PNS. Gimana, bener nggak? Bener Mas. Iya. Kayak sedih saya sebenarnya. Iya, makanya kita tuh semua lagi pada bingung karena masih PPKM. Terus bandara-bandara belum pembukaan, jadinya kita tuh ya beginilah adanya lah jadinya. Tapi sekarang gimana? Kerja di bandara mana sekarang nih? Sekarang saya kerja di bandara Mas, di area Sulawesi Selatan di Masamba. Oh Nanti iya. teman-teman searching aja, saya kerja di situ. Alhamdulillah sih teman-teman. Terus waktu jadi taruna nih, pernah dipukulin nggak? Cerita nih. Cerita aja lah bos. Jujur nih Mas, kalau Iya. dipukulin pembinaan sih namanya. Pembinaan. Iya, Jadi terus? pukul-memukul ya ada sih, tapi nggak sesadis itulah kalau kata saya. Bisa. Ya buktinya Nggak seramai apa yang kalian bayangkan. nah itu Iya. dia. Ya buktinya ya lihat tidak apa-apa saya di sini Masih hidup, masih hidup. sehat, ya Iya. kan? Terus nih Mas, mau nanya lagi.
dulu waktu jadi taruna tuh pernah nggak jadi bagian dari resimen? Resimen. Atau kalau bahasa resimen tuh kalau di taruna namanya resimen ya, kalau di kampus tuh namanya apa sih? OSIS. OSIS lah ya, kalau misalkan OSIS, SMA lah, OSIS. Itu gimana tuh, Kres? Kan ini mas, saya kan bener-bener ngorbanin waktu kuliah. Saya nggak ikut resimen, saya nggak ikut mersing, saya nggak ikut kegiatan apa-apa di kampus. Tidak mengikuti kegiatan apa-apa di kampus. Jadi saya Tapi all in, pinter Mas. bos, nggak ngaruh itu nggak ngaruh. Saya all in mas, saya all in. All in. Saya korbanin semua, tapi saya harus juara 1. Oke, that's it. All in mainnya all in mas, all in ya. Sekarang berarti kerjanya di bandara di Sulawesi Selatan. Ya. Nah, kemarin tuh di Bandara Sulawesi Selatan nih, itu dia ada kegiatan Harupnas, Hari Perhubungan Nasional. Iya. Nah, itu tuh sempat bisa menjuarai ML ini sampai dapat piala, terus sampai dapat apa nih namanya piagam. Itu gimana ceritanya tuh? Coba ceritain, Kres. Jadi mohon maaf nih, kan masih PKM ya, jadi kegiatan lombanya itu masih di dalam, masih internal, cuman ya pegawai-pegawai saja. Ya. Jadi saya nggak berani bilang saya pro player, bukan, saya bukan pro player, tapi saya ini anak yang sering main game di kamar, ya, itu saja. Itu saja sebenarnya. Ya. Karena kita bisa, karena terbiasa. Nah, toh? Benar. Jadi ya saya ikut aja, saya ngajak teman-teman yang sekiranya bisa main, yang ngerti paham planning, paham cara main, cara grinding, cara farming. Saya lihat dasar-dasar udah tahu, saya ajak mas, saya buatin. Ya namanya ya orang-orang kantor sih, nggak bisa sepelekan juga karena orang kantor juga tukang main game. Sama aja sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Ya? Sama aja. Akhirnya masuk 5 besar. Sempat kalah sekali mas, sekali kami kalah. Oh, kalah sekali? Kalah kami sekali. Setelah itu kan masih poin mas, poin. Masih unggul, babak playoff kita balikan. Mantap. Sampai juara 1 tuh berarti itu ya? Juara 1 mas. Terus nih, kan sekarang masih kerja di bandara. Nah, tahun ini 2021 tuh kan pembukaan CPNS tuh. Ya. Nah, ini lu ini daftar CPNS gak ini kira-kira? Daftar mas. Daftar CPNS? Walaupun saya kerja kontrak, tapi saya masih pengen lagi better than life gitu loh mas. Oke. Kan pengen lebih baik lagi kan, Iya, manusiawi saya. Ya. Terus daftar CPNS tuh kementerian apa nih? Saya masuk di, karena ini saya curhat lagi mas ya. Iya. Kan saya prodinya ini teknik navigasi udara. Betul. Terus? Sementara CPNS itu bukaannya yang diterima itu kalau nggak SLTA ya ada teknik navigasi udara, tapi cuma satu mas penerimaan. Satu penerimaan? Satu penerimaan. Itu pun di kampus saya sendiri mas. Jadi dosen saya di sana. Ya ini saya coba saja. Saya pergi ke Makassar kemarin itu. Iya. Saya tes. Lulus sih mas, tapi karena satu yang diterima jadi saya pesimis ya, nunggu hasil ini sih lah. Berarti waktu tes kemarin tuh lulus nih SKD nih ya? Maksudnya masih babak selanjutnya ya? Masih mas. Masih belum, walaupun belum rankingan tuh ya? Belum, walaupun pesimis tapi ya nggak apa-apa lah. Iya, Pesimis tetap optimis lagi. Optimis lagi. Berarti kemarin dapat nilai di atas passing grade berarti nih? Alhamdulillah naik mas. Oh, memang kalau orang kumlot memang harus begitu kan? Pinter toh? Iya. Terus berapa tuh yang gugur kira-kira kemarin? Tahu nggak? Kan ada tuh live-nya tuh biasanya tuh di YouTube juga ada tuh. Kalau gugur, Perhatian nggak itu? kalau gugur pernah tahu sih mas, tapi kayaknya banyak sih mas yang gugur mas. Mungkin ada yang timnya kurang, TWK-nya kurang. Ya mungkin kurang persiapan saja sih mas. Iya. Pokoknya moto hidup saya nih all in sama korbanin, nah itu. Harus korbanin pokoknya. Mau sesuatu ya saya korbankan, harus dikorbankan. Kemarin tuh waktu mau daftar nih, berapa tuh pesertanya tuh? Kemarin, kalau kan PPKM mas, kalau dilihat dari online-nya kayaknya sebanyak ribuan sih mas. Saya saja masuk ke sesi 3 dari ketiga. Itu satu ruangan itu jumlahnya 50, terus masih ada ini mas, jarak-jaraknya pakai kayak komputer itu. Oh. Jadi iya. memang karena PPKM ya mas ya, jadi masih jarak-jarak gitu. Jadi memang ya dikondusifkan lah sesuai. Kemarin waktu tes tuh apa aja persiapannya? Maksudnya tuh sebelum tes tuh gimana caranya bisa di atas passing grade gitu loh? Itu. Belajar atau gimana atau apa? Jujur nih mas, saya kalau belajar nggak terlalu belajar sebenarnya. Gak pernah belajar berarti?
Jarang belajar. Jarang belajar. Jarang. Jadi teknisnya Mas ya. Hmm. Saya cari kayak Tira CPNS, terus saya rangkum Mas. Saya lihat apa yang dibutuhkan seperti numerik, verbal. Ya sudah saya baca ya numerik, verbal dan lain-lain itu Mas. Jadi apa-apa yang kayak kelihatannya keluar, saya pelajari lagi. Terus saya lihat dari tahun kemarin sampai tahun-tahun kemarin yang sama yang mana yang keluar. Yaitu saya pelajari lagi Mas. Jadi nggak terlalu luas. Karena ya ada rasa pesimis tadi diterima satu. Mungkin kalau tahun depan saya mau daftar SLTA, saya akan lebih belajar lagi, saya korbanin sih Mas. Saya mungkin nggak lagi main ML, saya mau pensi dulu. Terus vakum. Provider vakum. Saya mau pensi dulu ML, saya kayaknya mau belajar sama daftar yang lain sih Mas kalau ada. BUMN saya mau BUMN nih ya. Masih Mas. Jadi kan kadang kan biasanya kalau misalnya TNU tuh bukannya dia harusnya biasanya tuh goals kita tuh jadi taruna nih. Itu bukannya jadi ini ya, kerja di Airnav gitu ya atau Angkasa Pura gitu loh. Ini Mas. Kan ini memang penerbangan lagi collab. Usut menyusut, saya tanya senior saya masih 2025an buka Mas. 2025 buka? Iya, sementara saya ini orangnya ngebet nikah jujur. saya pengen halal guys, saya pengen segera halal ya. Saya ini pengen nikah. Hanya untuk menikah, ya memang kata orang kalau udah nikah rezeki terbuka ya Mas ya. Betul. Tapi saya sebagai bujang ini derdek juga maksudnya apa ya, gemetaran maksudnya kalau saya nggak bisa ngidupi anak istri gimana gitu. Makanya mau ya minimal stabil lah keuangan baru saya mau nikah. Saya segera pengen nikah sih sebenarnya. Ada calon berarti nih? Ada calon berarti? Sudah. Calonnya ada. Orang mana? Sama Mas, orang Kediri juga sih. Orang Kediri. Berarti selama ini LDR dong? Wih lama Mas. Dari SMA masih LDR-an. Waduh, dari SMA John. LDR dari SMA. Berapa tahun? Nah, terus berapa lama sekarang kerja di sini tuh? Di bandara? Ini sudah masuk 1 tahun Mas. Sudah mau habis kontrak saya. Ya semoga aja nggak diputus kontrak lah ya. Saya kerja apa woi? Perpanjang kontrak saya. Kira-kira mau berapa tahun lagi kerja di bandara ini? Kalau bisa akhir tahun ini selesai saya dapat kerja baru Mas. Akhir tahun ini selesai? Dapat Ya. kerja baru? Kalau Pengennya kerja apa? Pengennya kerja apa? Ya saya sih pengennya ya BUMN sih Mas. Saya nggak munafik sih. Saya pengen ya kalau kaya nggak terlalu kaya, kalau miskin jangan miskin lah. Artinya ekonomi saya stabil. Karena kan kalau udah beristri itu kan ya masalahnya pasti ekonomi kan. Iya. Biasanya tuh kalau misalkan kerja di Airnav, kita misalnya lulusan tahunan nih kerja di Airnav, itu berapa sih gajinya biasanya? Kalau Di Airnav nih, di Airnav. Airnav ya. Kalau senior saya dulu pernah bilang tuh ada belasan juta sih Mas. Belasan juta bos kerja di Airnav. Itu belum ATC ya. Kalau Itu ATC belum itu ATC. kalau ATC lalu pegang lisensi radar, pegang radar Mas. Masuk 20 Mas. Masuk 20. Masuk 20. Itu pokoknya berapa, tunjangannya berapa tahu nggak kira-kira? Atau Kalau udah itu- pernah dengar cerita gitu dari senior ya kan yang udah. Secara detailnya belum tahu sih Mas, tapi saya cuma dikasih mungkin sungkan lah ya, kasih tahu. Makanya dia bilang, "Saya ini kalau sudah lisensi radar, kamu nanti dapatnya 20." Bilang gitu Mas. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau ya kan? Buat kalian yang masih SMA atau pengen jadi taruna nih setelah lulus, bisa lah kalian nih. Ini Mas, Nah. saya punya rencana Mas, rencana Apa? gila. Saya mau daftar taruna lagi tahun ini. Benar. Karena Polbit kan. Iya, karena dia juga bisa daftar nih. Kenapa? Karena dia juga masih umurnya tuh masih berapa sih? 21 Mas, 2000 saya. 2000, berarti umur 21. Lu siapa 19 anjir? 2000 saya kan 2021 Mas, saya lahir Oh, 2000. iya. Berarti dia masih bisa nih masih Masih. tahunan lagi nih. Tapi saya kasihan sama junior saya. Kenapa? Juniorku seniorku. Junior. Juniorku seniorku mau gimana? Cocok. Mau pembinaan juga, sungkan. Terus saya juga maksudnya mau ini jurusan saya. Jadi saya mau masuk TNU. Saya ingin tahu reaksi dosen saya gimana. Kalau udah kumlat di sana, sekolah lagi di sana, apa reaksinya? Beneran Mas, saya mau coba. Terus sama ibu saya dihalangi sih Mas ya. Kenapa dihalangi? Katanya, cari kerja aja dulu yang lain. Maksudnya kan buang-buang waktu lagi kalau sekolah gitu. Teman-teman saya aja juga nggak mau semua Mas. Saya heran semua. Mungkin malu kan, Iya. kalau ada taruna kan. Tapi emang otak saya itu emang otak aneh sih. Iya, itu nggak apa-apa. Emang kita semua kan beda-beda nih ya kan. Kemampuan kita beda-beda. Ada yang pinter ya kan. Ada yang kurang ya. Gua misalkan gua kurang nih kan.
Aduh. Ada kesempatan daftar sih mas, saya pengen daftar ya. Nanti saya lihat lagi, saya tanya lagi. Kan dulu tuh kan Taruna jadi ini kan di TNU kan di Poltek Bank Surabaya. Ya. Kan ada sekolah lain tuh, kayak di Curug, Nah. Makassar. Ya. Itu atau misalkan mau daftar beneran nih, itu mau daftar di Poltek Bank Surabaya atau mau daftar di Curug atau instansi lain? Kalau tahun-tahun baru-baru ini nggak tahu mas. Kalau di zaman saya dulu tuh kita bisa nih ngerjain soal exam atau daftar di terdekat. Saya kan Kediri, berarti kan terdekat Surabaya. Saya daftarnya Surabaya, ngerjain soal di Surabaya. Tapi saya bisa mas nanti daftar di Curug. Oh, bisa ya. Bisa mas. Tapi kalau bisa di Curug, TNU lagi. Enggak mas, saya pengennya Poltek Bank Surabaya. Saya pengen ngejutin dosennya. Bener sih. Prodinya TNU lagi, Prodinya nih. Pengen TN lagi mas ya. Kenapa saya TN lagi? Saya nggak mau mikir mas. Oh, karena udah tahu ya. Karena udah tahu. Karena udah Saya tahu. udah ada catatan. Udah tahu pelajaran-pelajarannya, jadi nggak mau mikir lagi. Nggak mau gitu mikir kan. lagi mas. Anjing apa nih? Terus nih misalkan nih, kan kemarin udah tes CPNS. Ya. Terus sudah lolos ke babak selanjutnya dengan passing grade lah, di atas passing grade. Ya. Walaupun belum di ranking tuh kan. Ya. Kira-kira nih misalkan, kalau misalkan nggak lolos nih misalkan ya, itu mau lanjut jadi pengusaha atau mau kerja di kantoran lagi kayak sekarang, atau mau main ML biar tambah pro player. Kalau Gimana tuh? rencana saya sih mas ya, Hmm. tahun ini mau saya puas-puasin dulu. Jujur, tahun ini mau saya puasin dulu. Karena memang, ya jujur aja, memang kalau CPNS saya memang nggak terlalu niat. Oh, Karena iya. tadi cuma diterima 1 kan. Saya puasin dulu karena ibu saya pernah bilang mas, selama saya masih bujang, saya belum punya anak, belum punya istri, mainkan dulu sepuasnya, cari kerja sepuasnya, sejauhnya. Setelah itu selesai baru nanti niat. Saya tahun depan baru mulai niat belajar CPNS. Gitu mas. Oh iya, oke. Terus nih, gue mau nanya lagi nih. Kemarin lu kan sempet ini ya, menang lomba Mobile Legends nih. Itu lu pakai karakter apa? Itu kalau gue kan nggak tahu nih, gue bukan gaming nih. Jadi coba ajarin nggak sama penonton-penonton gue yang suka jadi gamers gitu loh. Coba sih ajarin. Kebetulan role saya di tim itu sebagai mid laner. Saya jelasin nih. Apa tuh? Di ML tuh ada 3 lane mas. 3 lane, XP lane, God lane sama mid lane. Saya di tengah mid lane. Mid lane tuh ya biasanya diisi sama magi-magi. Apa tadi? XP lane, XP lane, mid lane, mid lane. sama God lane mas. Itu XP itu apa tuh artinya? XP lane tuh XP mas. Nambah ini level hero duluan itu lah XP lane. Dia jadi ada di lane itu ada gerobak yang bawa XP mas. Gerobak. Iya, di gamenya. Kalau mas main tau lah grip-gripnya. Kalau Iya. kita mah grip lah. Terus yang kedua tuh apa namanya? Mid lane. Mid lane. Itu apa tuh mid lane? Kalau mid lane tuh bagi saya, dia tuh di tengah. Terus tugasnya tuh ngelihat atas bawah mas, Iya. atas bawah ngeliat map, yang mana yang butuh kita bantu mas. Hampir kayak roamer sih, saya mid lane roamer. Jadi Oh. makanya saya bantu atas bawah selain saya jaga tengah ya. Ya support damage, pupok damage gitu. Terus yang ketiga tadi apa? God lane mas. God lane. Kalau- Apa tuh God lane? Bedanya sama X lane, kalau X lane tuh rebutan XP mas, siapa yang level duluan. Kalau God lane ini rebutan ini gold, uang mas. Jadi semakin siapa yang menang di situ goldnya yang paling banyak. Kalau yang atas siapa yang menang tuh levelnya yang duluan ya. Siapa yang menang siapa. Jadi sebenarnya tuh kekompakan ya dibutuhkan Iya. di situ ya. Saya yakin nih yang nonton pinter-pinter lah kalau masa ML Iya ya. nggak level juga kalau saya cerita kayak gitu. Zaman sekarang ya, Iya. bocah kecil pada main ML ya kan. FF top up, top up tuh. tukang Alfamart dimarahi. Anda. Emang iya? Iya mas, Ngapa sih? kan ini ada bocil mas. Iya. Itu kan top up. Kayaknya nggak ini sih, nggak bilang nontonnya sih 800.000. Yang dulu mah yang pernah viral itu loh. Terus akhirnya ayahnya tahu, datang, orang Indomaret dimarahin mas. Kok bisa Kok dimarahin sih? kamu boleh kan anak saya top up? Kan ya. Harusnya kan bocahnya yang dimarahin. Nah itu dia, memang itu Indonesia agak sakit. sakit. Bocahnya Jet. Terus nih, apa ya? Sekarang lu udah jadi, menurut gue ya lu pro player karena gue sekarang lihat di sini ada Jangan panas, nanti saya di head sama viewernya. Saya bukan pro player ya. Oh, Saya cuman maniak game. Nah itu aja. Pro player mah uangnya banyak mas. oh gitu. Iya, saya cuman maniak game aja. Kenapa lu gak mencoba untuk jadi pengusaha di ML ini? Misalnya biar mendapatkan uang. Nah, Karena nih itu saudara mas. gue nih ya, masa saudara gue tuh ada di rumah tuh dia
jualan diamond. Nah itu mas, saya juga mau itu sebenarnya. Itu diamond bisa buat apa aja sih sebenarnya? Diamond mas, bisa buat beli skin, Iya. beli cewek juga bisa mas. Kalau skinnya bagus, pamer dapat cewek toh? Masa iya bisa dapat cewek? Enggak sih, saya bohong. Asu. Buat beli skin, beli hero, sama pamer ke teman-teman, flexing pamer aja nih skin gua bagus kayak gitu aja sih. Kalau cewek ya bonus. Gua kadang lihat tuh kalau ada bikin story anak bocil-bocil tuh pada kayak pamer apa? Story-story yang pamer skinnya gitu loh. Pamer skin mas ya? Iya. Yang penting kan skill, yang penting skin mah nanti kalau ada uang. Yang penting skill ya Jon. Skin nanti kalau ada uang nggak apa-apa. Iya, skill mah nanti gampang. Iya, gampang. Ngerokok dulu mas. Lanjut mas. Udah lama ngerokok mas? Ya udah dong, rokok dari SMP. Iya, aku dari SMP ngerokok. Jadi aku nih yang nanya sekarang nih. Jangan yang nanya. Oh, udah. Iya. Kan gua di sini bayar lu 2 miliar. Masa lu yang nanya? Kayak podcastnya Om Deddy, gue yang nanya jadi ya kan. Aku yang nanya jadi. Udah tanyain aja, udah tanyain apa aja. Misalkan jangan tanya keyakinan karena keyakinan itu cuma satu. Wush. Dalam. Terus kalau misalkan PPKM nih, apa yang lu lakukan selama lu PPKM nih? Saya mas, Iya. saya mendukung pemerintah dengan cara mengurung diri di kamar. Lu pernah gak sih kena COVID? Pernah mas, Pernah kena COVID? pernah mas. Saya percaya COVID ada. Gua gak percaya. Ada mas COVID mas. Terus? Gejalanya kayak ini, kayak flu biasa sih, Cuma bedanya kalau di PCR positif gitu. Beneran, saya juga bingung beda sama flu biasa apa. Mungkin ini ya, kalau kena yang ini COVID yang apa yang agak serata tinggi yang sampai sesak nafas itu. Varian D. Apalah itu mas, saya pernah tahu juga, saya bukan dokter. Pokoknya udah kena COVID, terus katanya karena belum divaksin ya mas ya. Itu ya kalau apa sesak nafas mas katanya mas. Ayah saya pernah. Oh, bapak pernah kena? Iya, saya pernah kena dulu. Jadi itu yang saya bikin sempat down dulu waktu dari sini. Mau pulang saya bilang dulu itu mas. Sama ibu saya, udah nggak apa-apa. Ini ayah masih bisa kok, masih sehat tuh katanya. Iya. Tapi saya, udah bu saya mau pulang, saya bilang gitu. Nggak usah, jangan, nggak apa-apa sih tuh ayah. Nanti dikabari kok dari Kediri gitu. Saya sempat nangis juga waktu itu. Akhirnya ya kirim doa aja jauh gitu. Alhamdulillah sekarang sudah kembali baik saya. Sehat ya? Sehat ya. Alhamdulillah. Terus 2 minggu setelahnya saya yang kena COVID. Saya kena COVID mas 2 minggu setelahnya malah. Oh, lama-lama kan rotasi begitu. Saya jadi yang kena COVID. Jadi setelah saya kan itu yang kata saya yang apa, mungkin saya belum vaksin ya. Dia sampai sesak nafas, terus sampai di bawah ICU, terus pakai apa itu yang ini yang kayak penyelam itu apa? Apa sih? Apa itu? Nggak tahu bang. Yang buat batu pernapasan lah, itulah namanya. Iya. Apalah itu kalau yang udah tinggi lah ya levelnya. Kalau saya kan masih level lecek, terus udah vaksin. Cuman ini mas sakit, ibu ini sakit udah, pokoknya panas, Sakit, panas, apa lagi? Sakit, panas, flu. Sesak napas? Enggak mas, itu yang udah tinggi levelnya. Oh. Dari jam sampai lah. Terus ini penciuman sama rasa? Penciuman aman, rasa masih aman, tapi ada beberapa pas teman saya kena itu. Saya cerita nih, ada teman saya kena tapi dia nggak cerita mas. Gimana cerita? Dia baru ngaku, jadi kan setelah saya sakit, satu 2 minggu setelahnya kan saya cerita. Lu kok, gini sih kan dia kan tanya, lu kok bisa kena COVID sih? Dia emang nggak percaya COVID, dia bilang nggak percaya mas. Terus usutnya dia ngaku. Ternyata dia tuh udah pernah COVID, karena udah sehat tapi indera perasa penciumannya katanya masih nggak normal. Emang gila. Orang pengen indera ke-6, dia inderanya cuma 4 guys, cuma 1. Iya ya, nah, COVID tuh bikin pusing dah. Kadang tuh kita namanya orang sakti tuh kan harusnya indera penciuman tuh dan indera penciuman. Maksudnya indera kita tuh 6 kan, ada 5 mas. Oh 5 ya, maksudnya 5. Mulai Maksudnya gila. pengennya 6 gitu kan. Wih, tapi kenapa kok jadinya sekarang gara-gara COVID tuh mah jadi berkurang, ada yang indera perasanya nggak ada indera penciuman yang nggak ada. Aduh, malah jadi tahap pusing. Terus gimana temen lo tuh? Atau jangan-jangan itu temen lo serumah nggak sama lo?
Serumah sih mas sebenarnya. Serumah, kurang ajarnya serumah. Jangan-jangan saya kena karena dia malah. Dia nggak ngaku loh. Coba dia ngaku ya. Teman-teman kalau kena covid ngaku aja nggak apa-apa. Paling main diisolasi. Terus ini mas bagusnya kalau kita laporan nanti daerah itu tempat itu mas bawain kita makan. Terus apotek puskesmas yang data kita tuh kasih obat mas. Saya dulu pernah kehabisan obat terus saya telepon, Pak, obat saya habis, bagaimana nih? Apakah saya keluar? Saya tanya gitu. Oh, jangan keluar. Gitu. Nanti saya kirim. Oh ya, terus saya belum makan gitu. Ya itu teman Mas katanya. Oh. Ya, sekarang teman kalau makan. Kalau obat puskesmas kok. Berarti obatnya diantar sampai ke rumah nih? Sampai ke rumah, Mas. Delivery. Cuman ini sih yang pengalaman itu. Saya sampai datangin sama ini kepala desa. Mampus lu, Pak. Kepala desa. Apa dia bilang ke sini? Bener dengan Mas Kresna gitu kan. Iya. Kan dia pakai sorban ini, sorban tutupan pikirnya biar gak kena covid. Gak pakai masker, pakai sorban. Kenapa tutupan? Gimana Kresna? Kerja dia Pak saya. Terus saya mau keluar dari pintu tuh. Jangan keluar Mas. Jangan keluar. Saya cuma cek aja bahwa Mas di sini gitu. Oh iya Pak saya di sini. Ya udah Mas, terima kasih gitu doang. Gitu doang. Coba dia kasih makan gitu ya, iya. Kali saya. Ini Mas, kami kasih makan, semoga cepat sembuh, pakai masker yang bener, pakai sorban. Dikira virusnya takut. Nih menurut lo nih di 2021 ini Indonesia tuh lagi gimana sih? Sakit Mas. Sakit jangan lupa. Mohon maaf nih. Kalau kita lihat nih, saya sakit karena ya masyarakatnya banyak yang ini kan, yang terkena covid, yang terus ekonominya hancur, sangat sekali. Terus apalagi yang berita yang ini kemarin saya nggak tahu benar yang katanya dari KPK itu bahwa beberapa kekayaan dari pejabat malah naik waktu pandemi. Itu naik beberapa persen Mas. Lihat di mana lo? Di ini Mas, di internet banyak kok, di Instagram. Follow aja, follow Mas. Tukang follow ya. Follow, update guys, milenial kan gue 2000 coy. Banyak banget dia pengetahuannya nih. Ntar kalau lu mau tanya-tanya ke dia nih, bakal gua kasih link Instagram dia di bawah sini nanti ya. Siap. Di deskripsi. Ini semuanya tahu nih dari jam apa ya tahu nih bocah nih. Baru bocah 2000, tapi emang cerdas emang orangnya nih. Keren. Aduh. Terus apa lagi nih ya? Oh ya nih, sekarang kan lu kerja di bandara. Ya. Kerjaan lu itu kan teknik navigasi udara nih. Nah, ya. Ada nggak sih sampingannya selain lu jadi teknik navigasi udara di Harus bandara? ada Mas. Saya ngebelet nikah, saya butuh uang banyak. Saya sampingan Mas. Jangan gitu kesan dong ya. Oh iya. Aku cita berben. Terus apa aja nih kira-kira apa nih? Kalau sampingannya di bandara? Saya ikut koperasi Mas, koperasi bandara. Saya ikut di sana. Loh, di bandara ada koperasinya? Ada Mas. Ya kayak koperasi itu yang kayak koperasi di ini di dalam itu kayak koperasi pemerintahan gitu, bukan koperasi luar ya Mas. Kan biasanya kalau tentara ya adalah koperasi yang khusus tentara gitu, yang jual perlengkapan atribut tentara, koperasi polisi gitu Mas. Atribut kantor aja. Itu saya ikut jadi anggota 2 hari 3 hari jadi manajer keuangan saya itu. Aneh kan? Anjir. Manajer keuangan bos. Gila. Tapi banyak yang nggak percaya bahwa ini Mas. Kalau saya ini kalau jalan ya. Ya. Nggak percaya kalau saya 2000 orang. Kenapa nggak percaya? Karena saya ini Mas, rambut saya hilang semua botak. Kata ibu saya, kebanyakan mikir, saya nggak pernah mikir Bu. Nggak tahu ini. Saya takutnya silau balik itu. Enggak apa-apa. Nggak, saya emang nggak tahu juga kenapa entah gen atau apa juga nggak tahu saya kenapa kok rambut saya ini apa nggak ada gitu. Padahal saya kan masih muda Mas ya. Saya sama Mas ini masih muda saya, tapi nggak tahu kenapa rambut saya hilang. Ini Mas ceritanya nih. Saya kemarin ke Makassar. Iya. Saya PNS. Saya kan pakai baju hitam putih lah ya, kan tes kan. Sama jaket hitam Mas, kebetulan jaket hitam kantoran gitu. Sabuknya sabuk kantor bandara. Saya gojek gitu, dianterin sampai BKN 4 Makassar. Yang anehnya saya nggak diberhentiin kan kalau karena BKN ini Mas. Kalau belok kiri kan ada saya CPNS, kalau lurus kan kantor ya. Saya dibawa ke kantor Mas sama tukang ojek. Dikira pegawainya. Loh Pak, kok di sini? Loh, Mas tes sama Mas gitu. Saya tes Pak. Oh iya Mas, saya kira kerja di sini.
Cowok dikira kerjaan di sini. Saat itu ya mas. Berarti itu adalah doa tes. Iya, amin. Itu adalah doa biar lu tuh lulus ya kan, biar nanti rankingnya tuh udah masuk. Siapa tahu ya kan, Bismillah. Kan nggak ada yang tahu. Iya. Terus nih tadi kembali ke laptop nih tentang koperasi. Apa aja tuh koperasi yang dijual kalau di bandara? Yang jual ya? Hmm. Yang dijual atribut kantor mas, ya mulai dari dasi, topi, sabuk, pin, apalah pokoknya atribut kantor. Kalau ini apa kayak makanan pokok gitu ada nggak sih? Makanan pokok ada mas, beras. Kami jual beras juga. Kalau mau pesen bisa nanti. Ada beras, ada gula, ada minyak, pokoknya kebutuhan pokok kayak koperasi umum lah. Cuman tambahnya atribut kantor, seperti aja sih tambahnya. Oh, berarti kayak warung sembako. Ya, hampir sama sih mas. Kan kalau mie beras tuh orang pasti butuh kan mas, pasti Iya. beli makanya itu. Kalau telur belum ada. Telur ada mas. Pokoknya kebutuhan pokok sembako kita siapkan. Cuman sama plus atribut kantor. Itu aja sih. Kalau yang terlalu khusus sekali nggak ada sih kecuali atribut kantor. Sembako lah yang jelas. Terus ya misalkan kalau itu kan yang jual di dalam bandara. Iya. Itu kalau misalnya orang luar misalnya pengen beli itu bisa nggak sih? Bisa mas. Itu umum kok, koperasinya koperasi umum. Mau beli apa aja bisa. Mau beli beras silakan. Mau beli telur tadi juga bisa silakan. Jadi kalau luar bandara bisa. Harganya? Harganya yang menyesuaikan mas. Oh. Menyesuaikan dengan daerah di sini pastinya. Kita lebih lebih ekonomis lah. Saya lihat. Mungkin kalau yang misalkan yang nonton ini video gue ini di Sulawesi, kalian bisa ini ya. Terutama ikut- Luwu Utara ya. Lu Utara nih, Lu Utara Mas Hamba. Itu bisa banget nih lu beli di sini nih. Beli beras atau kebutuhan apalah di koperasi bandara nih. Siapa yang harus dihubungin kira-kira? Eh, Ada bawah. ada Pak. Siapa tuh? Nanti sama ini Bapak Gunawan. Bapak Gunawan. Nanti bisa sih tanya-tanya orang situ kenal sama Bapak Gunawan. Dia orang terkenal di sini. Terkenal ya. Apa aja bisa sih Mas? Kalau teman-teman nih mau butuh kertas, bilang aja kami carikan. Sebenarnya apa aja ada. Kami carikan karena kita reseller. Reseller. Tapi kalau beras dan lain-lain enggak sih. Ada kami ini yang lebih murah. Itu sebenarnya bisa kayak buat usaha juga ya. Ya memang usaha Mas. Iya, maksudnya emang usaha. Tapi itu yang nanti duitnya gimana tuh? Maksudnya kemana tuh? Usaha itu kalau koperasi itu kan motonya mensejahterakan anggota Mas. Jadi ya masuknya ke anggota. Oh. Anda anggota koperasi ya masuk, kalau pegawai kantor dan bukan anggota ya enggak, ya anggota. Siapa anggota ya dia sejahtera. Oh, gitu. Iya. Terus selama kerja di bandara sampingan selain koperasi ada nggak? Sampingan belum sih Mas, tapi saya mau apa? Bukannya lu sering bikin website tentang ini ya? Bukan, Tentang Mas. kantor. Itu kerjaan saya kantor itu website. Saya memang admin websitenya kantor. Oh, admin. Ya megang juga sama Satwilker lah, Satuan Wilayah Kerjanya Makassar. Oh, Ya. coba jelasin dong gimana tuh? Cara kerjanya itu gimana? Jadi gini, pertama itu website kantor tuh ada sendiri. Kita input mulai dari schedule flight, schedule Ya. departure, terus barang apa aja yang naik ke kargo, naik ke yang diangkat ya ada pesawat, sama Loading, apa loading, aja ya. yang datang lah. Itu saya input. Tiap Terus? hari kan ganti-ganti Mas. Hmm. Tuh. Sama bikin berita ada di bandara tuh apa aja itu saya juga yang ngisi. Instagram, sosial media saya yang bawa. Jadi kalau teman-teman lihat di sosial media Bandara Dijma, itu saya akunnya. Kalau mau bisa nanti, kalau mau ya. Itu kalau misalkan orang pengen kerja di situ bisa DM Instagram nggak sih? Ada Mas, ada DM saya. Jujur. Ada DM. Ada Mas, sudah ada banyak. Terus gimana? Ya, apa DM apa dia? Kan gini, selamat pagi mau izin katanya. Iya. Apakah ada lowongan di Bandara Dijma? Saya bilang Waalaikumsalam, selamat pagi. Untuk sementara belum ada informasi. Bila ada akan kami sampaikan secara kami posting lah. Iya. Bakal di-share gitu ya kalau Di share ada. pasti di share itu demi kemajuan bangsa. Kemajuan rakyat. Lu Utara bisa. Terus kalau misalkan kayak ke Makassar, Oh itu, jadi kan bandara itu ada atasnya Mas. Outbound lah, otoritas bandara yang di atas oh kita itu. iya. Nah di situ saya tuh harus ngisi websitenya ini websitenya outbound. Kayak di Mas Hamba itu ada apa aja sih? Itu saya ngisi Mas. Saya ngisi Mas. Fasilitas, sisi darat saya ngisi. Apa aja yang terjadi di bandara? Apa kayak humas? Mas saya humas sih kerjanya, sorry. Saya emang humas. Sorry. Saya emang humas.
itu juga nangkep humas, nangkep sebagai teknik navigasi udara. Ya, karena bandara kecil lah mas, jadi Iya. satu harus bisa banyak lah. Multi talent. Terus kalau misalkan nih, gimana kehidupan lu selama di Mas Sambadi? Kedepannya, alhamdulillah jalan. Saya nggak mengeluh. Karena Allah pasti memberikan rezeki sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita minta. That's right, that's right. Kalau semua minta kaya, siapa yang mau jual nasi kuning? Nggak makan saya. Lah, emang di sini banyak nasi kuning? Di sini khasnya nasi kuning menurut saya. Semua jual nasi kuning dari pagi sampai malam. Ingat. Sampai malam ada jual nasi kuning di situ? Ada mas. 24 jam. Beneran rupanya 24 jam. 24 jam jual nasi kuning. Tapi enak nggak sih nasi kuning? Ya kalau bilang enak gak enak ya standar sih. Standar. Saya nggak mau bilang nggak enak, jangan nggak enak, enak kok standar. Berapa ini ya? Harganya berapa? Tergantung dompet mas. Kalau ada uang lebih 15 bisa request. Kalau nggak ada uang ya pinjam teman 10.000 bisa. Masa lu di sini makannya cuma nasi kuning doang tiap hari? Ya ada sih mas. Apa? Sebutin nggak apa nih? Sebutin lah. nggak MFC apa-apa. mas. MFC apa? MFC. Masamba fried chicken. Bahasa fried chicken. Iya misalnya gitu sih mas saya sama teman-teman itu. Kalau nggak nasi kuning, masamba fried chicken. Kadang ini mas, Indomie super mie. Indomie super mie. Ini teman saya nih mas, dia tuh belinya Indomie super mie ya. Saya jadi curiga. Apa tuh? Kalau dia nggak beli sehari aja produk itu, turun sahamnya Indomie super mie. Trainingnya turun. Curiga saya. Ambasador itu. Siapa namanya? Sebutkan nih. Sebutkan bukan. Ya namanya Muhammad Rizky. Panggilannya. Panggilannya Papi mas. Panggilannya Papi. Kami panggil Papi ya. Terus apa lagi ya? Mas tanya aja mas apa? Oh iya nih, tentang percintaan dah. Waduh, ini Iya. ngeri nih. Cewek saya nonton ini. Iyalah, aku coba nonton ya kan, biar Iya. tahu ya kan nih di Sulawesi ya kan, anak kumlot ya kan. Aduh mama sayang. Nonton nih. Udah berapa lama sih pacaran? Lama mas. Dari SMA saya pacaran. Dari SMA? Dari SMA mas. Dulu saya tolak mas jujur. Masa ya? Bener mas. Ingat cewek Agnes lah ya, tonton ini ya. Saya tolak dulu. Dia tahu mas, dia tahu kok. Oh iya. Dulu tuh kalau ada dari dulu dah dari SD kan saya udah pernah cerita mas. Saya kan SD-nya SD Islam Terpadu boarding school. Iya, Kayak boarding Islam school. pesantren gitu lah. Islamik terus sampai SMA. Terus kalau ada cewek ngechat saya ini, saya balesnya pendek-pendek. Saya balas pendek-pendek terus saya bilangin itu. Iya. Ini masuk zina nggak sih kalau kita cecetan kalau nggak penting gitu? Iya. Gila kayak Islam sekarang. Sekarang, aduh kurang Islam, kurang Iman, ya, iman. kurang Terus Islam, kurang iman sekarang astagfirullah. Dulu saya tolak ya. kenapa ditolak? Ya karena masih Islamik sekali saya. Oh. Saya bukan Islam, saya masih Islam ya. Tapi pacarnya Islam kan? Udah Islam mas. Islam. Kalau nggak Islam nggak jadi kok. Saya hanya ada yang suka sama saya, cuman nonis. Manis. Saya ini sih mas. Saling tahu aja sih. Oh iya. Dia suka saya, tapi dia nggak tahu saya suka dia. Kan namanya jodoh tuh kan gak harus ini Kres. Jodoh tuh kan ada yang ngatur nih. Iya. Siapa tahu ya kan? Iya, ini saya nggak setuju nih. Nggak setuju. Kalau kita cari pasangan yang seiman, bro. Orang yang Bagusnya. seiman aja masih susah, mas. Iya. Kenapa Yang tuh? seiman aja itu masih susah. Kenapa saya bilang susah? Mohon maaf nih, umpama ikut inilah, yang satu Muhammadiyah, satu Nahdlatul Ulama. Iya. Ini nggak menyinggung saya ya. Beberapa orang tuh ada yang keluarganya tuh nggak suka kalau pengen tuh Muhammadiyah semua gitu, atau Nahdlatul Ulama semua. Bukan semua gitu ya, bukan ya. Cuma beberapa tuh gitu ada mas. Iya. Pengennya mau dia, tapi setelah kita pikir lagi ada benernya mas. Kok bisa? Karena kebiasaan. Menurut saya kebiasaan tuh gini. Ada mungkin ada. Menurut saya lah ya. Iya. Ya, kayak gini. Kalau si Nahdlatul Ulama kan sukanya kunut. Iya. Ya, mau jangan suka kunut. Itu aja bisa berantem mas suami istri itu. Karena itu bener. Iya. Padahal itu kan ya sah-sah saja kalau sama-sama mengerti loh ya. Tapi kan kalau nggak mengerti atau mungkin beda itunya. Saya mau bilang mazhab juga saya nggak terlalu tahu mazhab, jadi saya nggak berani bilang. Agama kan agak sensi ya. Sensi. Di sini sensi. Saya bilang secara real aja memang Anda
keluarga lah, oknum dia beberapa emang suka putranya mau dia semua gitu, semua campur gak boleh, tapi ada yang campur pas nikah jadi juga ada. Tapi sampai sekarang aman ya? Ada yang aman, ada yang Terus gimana cerita cewek lu nih? Kok bisa sampai pacaran gitu loh? gitu. Iya, kan udah ditolak kan tadi kan? Nah, ini mas, ada pepatah mengatakan Apa tuh? batu kalau keras tuh mas, kalau ditetesi air terus menerus bolong mas. Bolong, Mas. Jujur, cewek saya ini luar biasa, dia chat saya terus mas. Dapat gimana mas? Walaupun ditolak tuh ya? Itu lah mas, saya tolak masih chat terus. Pada suatu ketika, pernah saya nggak di chat, saya merasa kehilangan dong. Wih. Terus gimana? Biasa chat balik. Semenjak itulah terjadilah magnet P dan L, Apa tuh? perempuan dan laki-laki. Beneran. Chemistry, chemistry mas, chemistry. Terus akhirnya chattingan tuh. Chattingan, deket-deket, saling tahu. Lama-lama ya udah kan ganti mas ya. Lama-lama ya terima terus. Ya pacaran sih mas. Orang saya nggak pernah nembak dia juga sih, saya pikir lagi. Nggak pernah nembak saya. Tapi udah sayang-sayangan tuh kan? Iya, aneh ya? Ya nggak aneh sih, mungkin aneh kayak saya deh. Iya. Ya kapan jadi dia tuh selalu bilang gini, kapan sih kita nih? Nggak tahu, aku nggak pernah nembak, tak bilang gitu. Mas pasti marah sekali, aku bilang gitu, marah gitu. Kalau dari SMA nih pacaran. Iya. Kalau misalkan pas dari Taruna, LDR lagi tuh. Wah. Mungkin kalau misalkan pesiar bisa pulang lah ya, bisa apel. Iya. Itu lu gimana cara pacaran lu nih? Lu kan orang Islami nih, maksudnya biar orang-orang yang maksudnya bukan kayak orang sekarang gitu kan, pacarannya tau lah gimana ya kan. Itu gimana tuh pacaran lu? Jadi gini nih, saya akuin saya seneng sekali sama dia karena dia tuh kuat mas LDR. Maksudnya kuat LDR tuh ya kita saling inilah, teks ya, chat SMS kalau hari Sabtu Minggu pesiar. Iya. Itu aja VC gitu, saling percaya lah mas. LDR tuh cuma satu sih maksudnya, percaya mas. Percaya mas. Sampai sekarang saya masih LDR loh, saya di Sulawesi, dia di mana? Jawa bro. Sampai sekarang loh, nggak pusing malam. Makanya saya kebelet nikah. Nikah sama dia nih? Mas, apa lagi? Ini sudah udah bisa keluarkan semua yang rasanya. Astagfirullah. Udah nikah mas, salah. Gila, udah mulai gila. Ya nahan terus kan mas. Iya, terpancing saya kan muda. Iya. Gejolak api ini harus dikeluarkan. Tapi lu memang bener-bener percaya nggak kalau dia tuh emang setia sama lu gitu? Percaya mas. Kok bisa? Buktinya? Buktinya mas. Apa ya buktinya mas ya? Ya tahu ya, rasain apa? Buktinya nggak ketahuan aja deh. Kalau dia nakal nggak ketahuan lah, bukti aja deh buktinya. Atau gimana? Pokoknya percaya aja lah. Tapi lu sempet gak pengen macem-macem gitu kan? Dia setia nih kata lu nih. Tapi lu pengen gak kayak rasain macem-macem atau sama gadis yang lain atau karena bosen gitu? Itu mas. Tak pikir lagi enggak sih mas. Enggak. Karena susah kayak perempuan tuh terima saya mas. Saya kan orangnya, mohon maaf nih, saya introvert, saya cuek. Saya tuh pernah dideketin cewek sebelum ini ya mas ya, sebelum dia ya. Jujur banyak ya, nggak boleh mas. Oh, Cuek saya, Cuek. cuek sekali. Ada di kelas itu kan pernah deketin saya. Junior? Pas di Taruna? Bukan atau mas. SMA? SMA mas. SMA. Saya nggak kenal dia loh, sama sekali saya nggak kenal. Oh iya, terus? Terus saya tanya, kamu bisa kenal saya dari mana? Saya ngeliat mas, mohon maaf nih, saya ngeliat dia tuh ngeliat saya kalau duha ke masjid. Iya. Ya gitulah, saya tuh duha ke masjid itu loh masnya. Katanya sering lihat gitu, terus katanya jadi suka gitu. Tapi nggak tak balas lagi, oh iya, tak gituin aja. Iya. Sama lama dia marah, kok cuek sih gitu. Ya gimana, saya nggak pernah sama perempuan, saya bingung juga. Kalau yang ini beda mas, agresif, berani, taat, tulen, dan luar biasa. Saya bilang agresif apa? Dia yang ngajak saya keluar mas, saya nggak pernah ngajak keluar. Nggak pernah saya ngajak keluar. Terus gimana? Misalkan nih, lu kalau main kemana aja sih? Kan tadi saya pernah bilang kan, dia kan nggak pernah ngajak saya keluar. Iya. Dia yang jemput saya. Hah? Masa dia jemput lu? Dia jemput saya mas. Anjir, sampai ke rumah? Sampai ke rumah. Buset. Kan lulus kuliah, saya kan Iya. belum kerja kan mas. Saya belum kerja, 1 bulan 2 bulan itu awal itu dia ngajak keluar, mas keluar gitu kan dia. Terus saya bilang, nggak punya uang, aku bilang gitu kan. Saya apa adanya orangnya. Iya. Ya udah aku bayarin.
Terus males, nggak ada motor, aku bilang gitu. Terus Tak dijemput mas saya. anjing. Dijemput saya. Ada ya cowok zaman sekarang dijemput sama cewek. Ada saya. Buset, emang. Makanya saya nggak mau selingkuh atau apa karena saya cuman ini sih perempuannya kayak gini sama saya. Ya, Kayak kalau yang cewek lain ditinggal ya, di depak. Dia mau nerima lo apa adanya ya kan? Mas, mau berkorban apa adanya. Dia yang ngajak saya keluar, dia yang ngajak saya ke Tulungagung pernah. Tulungagung. Pernah dia ngajak saya ke pantai Tulungagung. Nah, Jujur saya belum pernah naik motor jauh. Cuman ini pertama saya ke Tulungagung. Saya cuma motoran itu di Kediri. Saya loh jalan ke Tulungagung nggak tahu mas, jalan ke Blitar nggak tahu, jalan ke mana nggak tahu. Beneran saya nggak tahu. tapi dia tahu. Dia tahu. Oh. Gua nggak tahu. Oh, dia udah kerja belum sih? Sudah, dia kerja sebagai notaris. Dia kerja sebagai notaris di Jawa lah. Oh. Dia berarti lulus SMA, langsung kerja atau kuliah atau gimana? Dia lulus SMA, sempat ke Pare, bahasa Inggris itu. Oh iya, Pak ya. Terus selang berapa bulan, terus akhirnya dia kerja, di rumah kerja jadi notaris. Hmm. Sekarang dia notaris sama kuliah. Notaris sama kuliah. UT mas, UT. Universitas. Oh, terbuka. Iya, masa tertutup. Apa jurusan dia sekarang? Aduh, saya pasti diajarin, saya lupa jurusannya. Goblok. Sorry, Beb. Gak perhatian. Oh, itu. Gak perhatian sama Saya cewek. pernah nggak tahu nama panjangnya. Masa iya? Iya mas, saya nggak tahu nama panjangnya. Saya dimarahin mas. Kamu ini katanya sayang tapi nggak tahu nama panjangnya. Terus kalau besok nikah gimana? Ya cari tahu ya. Saya bilang gitu. Ya, Kayak zaman Taruna dong berarti. Izin cari tahu dong. Memang, saya jelek ya, jangan diikuti, saya cuek sekali. Lah ini tempat tanggal lahir orang tua saya nggak ingat. Ayah, ibu, adik, 2 adik saya nggak ingat. Beneran, gila kan? Saya juga pernah nggak tahu ulang tahunnya ini. Cewek? Iya. Tapi sekarang tahu dong. Tahu dong, dimarahin terus saya sebelum saya teleponan ada passwordnya. Oh, gitu. Benar ya? Kamu tahu nggak nama panjang gua apa? Kayak gitu. Iya. Oh, sekarang begitu jadinya nih. Iya. Sempat belakang tuh kan namanya kan bla 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 Maulani gitu kan. Saya sempat kepleset kadang Maulani. Dia kadang marah sih. Lupa saya man. Parah lah. Makanya. Udah dijemput ya kan dengan cewek. Iya. Gak ada loh. Gak ada cewek mau begitu loh. Buset. Emang lu mbak. Lu crash buat lu mungkin harus bertahan sama dia nih ya. Jangan sampai lu putusin dia nih, karena emang udah berkorban banyak buat lu nih. Iya kan? makanya mas. Benar. Sekarang udah semester berapa kuliahnya berarti nih? 3, masuk 3 dia. Semester 3? Iya masuk semester 3. Dia kuliahnya agak telat karena kerja dulu tuh. Oh. Kalau saya kan kuliah dulu baru kerja. Berarti udah lama ya notaris dong? Lama mas. Berapa tahun? Wah itu, sorry sayang, saya nggak berapa tahun punya notaris. Gak tahu loh, anjir, gak tahu lagi. Apa sih yang lu tahu, Kresna? Aduh, ntar dia nonton video lu ini. Makanya nggak akan saya kasih tahu, biarlah. Saya cuma bilang, sayang saya nanti mau bantuin temen ya gitu video. Oh iya gitu kan. Iya. Nanti saya ditanya bantuin apa? Bantuin megang kamera. Saya bilang gitu. Taruh dia gitu. Harus ditonton mas. Aduh, Kres. Gak dapat jatah nanti kalau ini. Gak dapet jatah tuh. Emang lu pacaran ngapain aja, Kres? Saya. Ya. Kalau pacaran lu ini kan kalau yang gue lihat nih lu orang Islami banget ya kan. Jadi ya lu tuh kalau pacaran ngapain tuh selama baik itu LDR atau gak LDR nih? Selama ini ya, alhamdulillah karena saya LDR, nggak ada yang nggak selama LDR karena dari kuliah kan, tau lah kayak boarding school kan nggak pulang. Sabtu Minggu saya sudah bilang kan saya di kampus nggak pulang. Kerja pun sekarang di mana? Jauh. Sulawesi. Jadi saya cuman sepeda motoran keliling kota Kediri, makan itu biasa. Sama saya pernah diculik sama dia ke Tulungagung itu. Saya bilang diculik kenapa? Karena saya nggak izin orang tua saya. Dia datang ke rumah, ayo Tulungagung, ya. Ngapain? Tuh main ke pantai. Masa nggak pernah main-main kita? Ya udah saya iyain, tapi saya
berkeringat mas, saya takut kalau ada apa-apa gimana nih. Saya kan pernah jauh kan, Iya, ada iya. juga. Berapa jam tuh dari rumah lu? Oh nggak tahu tuh nunggu berapa jam sih mas tadi. Nggak tahu juga dari Kediri. Jangan tanya saya tuh orang nggak tahu apa-apa, saya cuek, astagfirullah. Terus dia kok bisa tahu jalan-jalan itu, emang dia sering jalan-jalan juga? Ya, suka traveler mas ya. Oh. Dia tuh biasanya kalau saya di sini, dia tuh izin saya, mas saya mau ke Malang. Oh iya, saya bilang, mas saya mau ke Blitar, mas saya mau ke Tulungagung, mas saya mau Sama siapa dia ke pergi? Galek, mas saya mau Jogja. Sama siapa dia pergi? Sama temennya, rame-rame. Kalau gitu dia berdua sama cewek. Terus kalau mas gak percaya toh, tak videoin, gituin saya. Mah dia nantangin saya video, saya nggak minta loh. Berarti dia bener-bener sayang sama lu Iya. Pres, kalau begitu. Dia mau Pres. kemana dia bilang mas, saya mau ke Iya. Jogja, saya mau ke Bandung naik kereta, saya mau ke Jakarta ini naik kereta, naik bis gitu. Dia bilang sih. Nanti kalau nggak percaya VC aja nggak apa. Saya malah gini mas, emang kurang ajar saya. Kenapa? Kalau dia pergi kan, saya makan, karena saya bisa game. Saya mah nge-game mas harian. Dia mah telepon saya, kok aku nggak dicariin sih, sayang. Gimana sih? Oh iya, kan tak kira kamu perjalanan Jogja. Ya kita dicariin dong. Malah dia yang minta. Soalnya minta dicariin dong tuh. Iya, ini udah dicariin malahan. Berarti dia bener-bener sayang banget sama lu, Pres. Iya, Asli Mas. itu dah. Emang, ya orang cowoknya sih kebangetan. Cowoknya bego gitu. Dia kalau jalan mas saya seneng mas, karena saya gamenya puas gitu. Iya. Kan jarang bisa nge-game. Atau juga kalau misalkan kayak dia disuruh jalan tuh kan sebenarnya kita sebagai cowok tuh kan kalau LDR tuh Iya, kayak nggak protektif kan ya? iya ngasih Iya. udahlah kasihan karena kita nggak pernah ada buat dia ya kan. Dia Sama juga kayak- ini kok mas, gak suka sama orang protektif. Dia kan sering curhat. Dia punya teman terlalu protektif, dia nggak suka ini. Tapi dia juga curhat. Tapi kok mas terlalu ini jelas Terlalu, aku. iya. Kalau dicuekin ya. Tenang sayang, saya tidak selingkuh kecuali dengan ML. Iya. Oke Mbak, nih hasilnya nih Mbak, hasilnya Mas Kresna nih jauh-jauh nih, dapat piala ya kan? Ya. Pialanya berkelas lah, ini akrilik bahannya nih, keren. Coba Kres, kira-kira lu mau nyampaikan apa nih buat cewek lu kalau ini cewek lu ntar nonton video ini nih? Sayang, terima kasih untuk semuanya. I love you. Masa gitu doang sih sama ini lu Iya, iya. pacaran? Hot nanti mas, Oh. direct message sini kan dinonton semuanya. Nanti kelihatan sayangnya. Maksudnya kesan pesan untuk Iya, kedepannya semoga jadi Oh, apa iya, gimana gitu loh. Biar dulu ke video dulu. Ya sayang, makasih udah nemenin dari SMA sampai kerja. Walaupun jasamu masih kurang daripada kedua orang tuaku, tapi kan saya nggak bisa terus sama orang tua. Pasti nanti satu kan sama orang kita berkeluarga gitu kan. Amin. Amin. Terus Terus ya tunggu mas sampai sukses. Kalau nggak bisa nunggu ya kita nikah aja dulu. Nanti uangnya ambil sendiri. kerja bareng-bareng. Kan dia kerja, saya kerja. saya tawari mas, dia di sini tawari. Dia bilang mas kalau aku kerja boleh nggak kalau nikah? Silakan saya bilang. Silakan mau kerja silakan. Kalau nggak kerja silakan. Memang saya gitu mas, kalau mau kerja silakan, nggak apa-apa, kalau nggak kerja pun silakan. Tapi lu emang nggak nuntut ya buat dia kerja ya? Enggak mas, sama sekali enggak. Karena saya tahu bahwa yang wajib kerja itu suami mas. Suami, benar. Cowok ya? Emang cowok mas itu wajib. Pilihan dia nanti kerja terus uangnya bagaimana? Ya itu uang dia mas, saya nggak punya hak. Kalau uang saya ya itu uang saya, makanya sebelum saya kasih rencananya jangan bilang mas ya. Oh iya. Lupa ya. Ini ya ilmunya ya, kalau gajian mau 2 juta, 500.000 simpan, kasih 1,5. Ya. Beneran ini. Buat apa tuh? Buat apa? Buat makan, buat ya main-main lah. Main-main makan, buat beli apa kayak kan jajan ya. Iya. Oh udah tua sama suka jajan pentol kan. Iya. Udah tua masih suka. Coba dong kita jajan dulu, jajan apa? Jajan apa itu? Saya- Tahu. Nah, gemes. Aduh, endorse nih. Sponsor ya, jangan lupa endorse 1,1 subscriber. Gila apa? Band gitu kadang. Ya, gitu-gitu sih. Kata lu suka jajan juga ya, baru udah tua ya? Suka, Mas. Tapi itu dari kecil malu jajan suka gitu, suka jajan begitu. Dari kecil suka pentol. Suka pentol sampai besar saya suka pentol. Saya kalau pentol itu bisa bedakan lah mana kanji mana daging. Mana kan jiwa. Saya kasih review. Saya kasih review ini enak, ini kurang enak nih, kanji doang nih kecil sekali. Oh mas,
For your information, kalau di Sulawesi pentol namanya siomay. Iya. Edah. Oke. Saya beli pentol ketawain siomay namanya. Di sini tuh nggak ada namanya pentol. Kalau di Sulawesi ya, namanya tuh pentol tuh namanya apa? Siomay. Siomay ya. Kalau di sini mau beli pentol tuh orang udah ketawa semua di sini. Siomay di sini. Kalau saya bingung kalau saya mau beli siomay di sini apa ya namanya? Nggak tahu memang pernah nggak lihat di sini jual Dimsum mungkin kalau sih siomay dimsum ya. dimsum dong. Beli siomay kasih dimsum. Kayaknya hampir sama ya dimsum sama. Oke lah, mungkin cukup sekian lah ya cerita gua sama si Kresna nih. Orang yang ya menurut gua dia lebih pintar daripada gua. Seperti video gua yang kemarin gua jelasin, kita harus sering bergaul dengan orang yang lebih pintar daripada kita. Kalau lu pengen nonton videonya ada di sini, tinggal nonton aja di situ. 5 syarat berhasil usaha. Nah, itu di videonya. Jadi menurut gua dia itu adalah taruna yang aktif. Terus juga dia sempat jadi kumlot, lulusan terbaik. Bukannya. Terus dia sekarang udah kerja dan dia udah bisa jadi juara 1 ya kan, gila tuh. Mantap nih. Lihat kan. Aduh, silau. Silau ya? Silau. Ah tuh, juara 1 Mobile Legends. Pantulan jidat. Mau fitting gua lagi mungkin mau undang saya lagi bisa. Ya mungkin ntar gue undang lagi nih ya. Ini mas saya bayarnya besar nih 2M, gue bayar di aksi nih. 2M padahal. Oke, jadi makasih yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin lu bisa request mau undang taruna siapa lagi atau pengusaha besar yang lu tahu. Undang saya lagi boleh mas? Ya boleh dong, ngobrol kan, bacot aja ya kan. Oke, sampai ketemu lagi sama gua di video selanjutnya. Bye bye.